Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Saya berharap saudara tetap exciting dalam menjalani hari-hari kita, khususnya masih di awal-awal tahun 2025 ini. Biar setiap resolusi, komitmen yang sudah kita buat, kita boleh jalankan sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan hari ini, hari Selasa 7 Januari 2025, kita masih belajar dalam renungan malam dengan tema bulanan, yaitu nilai kehidupan, the value of life. Kita harus belajar menghargai hidup yang Tuhan berikan. Hidup yang Tuhan berikan itu penuh liku-liku. Kadang kita mengalami masalah, pergumulan. Tidak ada hidup yang selalu baik-baik saja. Semua orang yang ada di muka bumi ini punya masalah sendiri-sendiri. Karena itulah kita perlu terus mengerti esensi dasar mengapa kita eksis, mengapa kita ada, hidup dan melakukan berbagai macam kegiatan. Hari ini kita belajar dengan judul Kasih Setia Tuhan Lebih Dari Hidup. Mazmur 63 ayat 4 berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Wow, luar biasa. Saudara, ayat ini dalam bahasa Inggris dinyatakan, because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Saudara mungkin tahu lagu lama yang berjudul Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ini adalah lagu yang diambil dari ayat ini, saudara. Ini menggambarkan kerinduan Daud kepada Allah di padang gurun Yehuda saat Daud sedang mengembalakan kambing domba. Saudara, Daud adalah orang yang hatinya dekat dengan Tuhan. Dia menyadari bahwa hidup itu sendiri lebih daripada segala-galanya. Namun demikian, Daud mengatakan sekalipun hidup itu bernilai dan berharga, kalau semuanya dilakukan tanpa kasih setia Tuhan, maka hidup itu tidak ada artinya. Karena itulah kita membutuhkan kasih setia Tuhan, His loving kindness di dalam kehidupan kita. Karena kasih setia Tuhan itu melampaui hidup yang kita miliki. Bila kasih setia Tuhan itu melekat di dalam kita, kita hidup di dalam kekuatan kasih dan kesetiaannya, maka kita akan menjadi pribadi yang hidup dalam ketentraman. Karena kita tahu Tuhan yang mengasihi kita itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayat yang lain yang berkata hal yang sama misalnya juga dicatat dalam Mazmur 36 ayat 8. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Saudara, hidup saudara harus ada dalam naungan dan lindungan kasih setia Tuhan. Bukan kepada keadaan orang lain atau apapun juga, tapi kasih setia Tuhan. Lalu Mazmur 69 ayat 16 yang dengan judul doa dalam kesesakan. Di sini kita juga belajar bagaimana pemazmur menyatakan, jawablah aku ya Tuhan sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Sekali lagi pemazmur mengingatkan kita again and again and again, kita membutuhkan kasih setia Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu melampaui ketegar-tengkukan kita dan ketidaktaatan kita. Saudara pasti ingat akan apa yang terjadi oleh dalam bangsa Israel. Dalam Mazmur 106, di situ dinyatakan bagaimana bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, tapi toh tetap Tuhan setia. Karena itulah kesetiaan Tuhan itu melampaui hidup itu sendiri. Dan di dalam Mazmur 109 ayat 21 dikatakan, tetapi engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Jadi saudara, mari sadari bahwa tanpa kasih setia dan kemurahan Tuhan, kita tidak mungkin ada sebagaimana kita ada saat ini. Hidup yang kita miliki itu tidak ada artinya kalau Tuhan meninggalkan kita. Kalau Tuhan tidak setia dengan kasih dan perjanjiannya dan komitmennya kepada kita, maka habislah kita.
Karena itu di sepanjang hidup kita, mari bersandar kepada kasih setia Tuhan. Mari hidup memuliakan Tuhan. Hargai hidup itu sendiri. Yang kalau kita boleh ada, itu semua karena kasih dan setia Tuhan. Dan biar renungan malam ini mengingatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita bisa memiliki hidup yang lebih baik lagi hari demi hari, khususnya di sepanjang tahun 2025 ini, biar kita makin maju di dalam Tuhan kita. Wow, haleluya. Tuhan memberkati, selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.